Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, kami ucapkan terima kasih kita bisa berkumpul di sini dalam rangka persiapan observasi praktek kinerja yang kaitannya mengambil target tentang refleksi program pengembangan kompetensi guru. Adapun target perilaku dalam kegiatan hari ini adalah memandu refleksi pelaksanaan program pengembangan kompetensi guru untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Kita perlu tahu apa arti dari program pengembangan kompetensi guru. Pengembangan kompetensi guru adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Program ini dirancang untuk membantu guru meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka dalam mendidik. Kita perlu memahami kompetensi guru yang perlu kita kembangkan itu apa saja. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, yang kedua adalah profesional, yang ketiga kepribadian, dan yang keempat adalah kompetensi sosial. Selanjutnya, kita perlu tahu juga apa itu pentingnya kegiatan refleksi. Refleksi mendalam adalah proses penting bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Melalui refleksi, kita dapat memahami kebutuhan dan kendala yang dihadapi dalam mengembangkan kompetensi. Selanjutnya adalah tujuan dari kegiatan refleksi. Yang pertama adalah memahami kelebihan dan kekurangan kompetensi guru di satuan pendidikan. Yang kedua adalah mendapatkan rekomendasi belajar yang relevan dengan kompetensi sehingga waktu tenaga yang dikeluarkan untuk belajar lebih efektif dan efisien. Yang ketiga adalah menentukan program yang tepat dalam pengembangan kompetensi guru. Dan yang terakhir adalah meningkatkan rapot pendidikan satuan pendidikan kita. Adapun langkah-langkah dalam praktek melaksanakan refleksi mendalam, yang pertama adalah guru mengumpulkan data-data mengenai praktek pembelajaran, refleksi diri, dan hasil belajar siswa. Ini bisa kita lakukan ketika kita dalam observasi pembelajaran di kelas. Yang kedua, guru menganalisa data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan peluang untuk berkembang. Yang ketiga adalah guru merumuskan rencana tindakan berdasarkan hasil analisis data untuk meningkatkan kompetensi dan praktek pembelajaran. Dan yang keempat, guru menerapkan rencana tindakan dan melakukan evaluasi secara berkala untuk melihat kemajuan yang dicapai. Ini selanjutnya adalah program pengembangan kompetensi guru. Program-program apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan kompetensi kita? Yang pertama adalah mengikuti workshop atau webinar. Yang kedua adalah kegiatan KKG, baik itu KKG gugus maupun KKG sesuai dengan kelas masing-masing. Yang ketiga adalah komunitas belajar sekolah atau kombel sekolah. Yang keempat adalah belajar mandiri melalui PMM. Yang kelima, program PPG ataupun guru penggerak. Dan yang terakhir, coaching dan supervisi akademik. Ini adalah program-program yang bisa digunakan untuk meningkatkan kompetensi guru. Selain yang tertulis di situ, sebetulnya masih banyak lagi program-program yang bisa kita lakukan baik secara mandiri. Mari kita merefleksikan diri kita. Selama hampir 2 semester ini, bagaimanakah pembelajaran yang kita laksanakan? Apa kendalanya, apa tantangannya,
bagaimana upaya kita, dan apa saja kegiatan kompetensi yang telah kita ikuti. Silahkan panjenengan semua tuliskan pada sticky note yang telah dibagikan, dan kalau sudah silahkan ditempel pada papan refleksi. Ketahui ternyata tiap kelas memiliki tantangan dan kendala yang berbeda-beda. Nanti biar semua tahu, saya mohon nanti ada beberapa untuk menceritakan atau menjelaskan tentang tantangan atau kendala dalam pembelajaran di kelasnya maupun upaya tindak lanjutnya dan bagaimana pengalaman ketika mengikuti program pengembangan kompetensi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu-ibu, kesulitan yang saya hadapi di kelas itu membuat semua siswa terlibat dalam kegiatan diskusi. Biasanya itu ada siswa yang lebih dominan dan kemudian menyalahkan temannya dalam satu kelompok sehingga yang disalahkan itu minder, jadi kurang ikut terlibat dalam kegiatan diskusi. Kemudian ketika ada murid yang itu berperilaku di luar kendali saya dan itu sering dan kemudian seperti menumpuk-numpuk di saya gitu loh. Jadi saya merasa kesulitan mengelola emosi karena sering menghadapi yang seperti itu. Tantangan lainnya yaitu membuat peserta didik semangat dalam pembelajaran, juga memiliki sikap empati terhadap temannya dan bertanggung jawab khususnya bagi dirinya sendiri. Dari pertanyaan pertama tadi sudah direfleksikan, karena upaya untuk mengatasinya dari permasalahan yang jenengan hadapi itu. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, saya melakukan sharing terhadap rekan-rekan sejawat, minta pendapatnya. Kemudian saya juga mengikuti pembelajaran mandiri di PMM. Kebetulan di situ ada materi tentang pembelajaran sosial emosional. Jadi dari situ saya belajar bagaimana mengelola emosi, kemudian mengajarkan keterampilan mengelola emosi pada peserta didik tersebut, sehingga peserta didik lebih siap dalam pembelajaran. Bagaimana pengalaman Bu Lutfi terkait dengan pengembangan kompetensi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang jenengan hadapi tadi? Setelah saya mengikuti pembelajaran di PMM tadi, saya banyak belajar. Ternyata untuk mengelola emosi itu cukup untuk diam dulu, kemudian tarik nafas, kemudian menghembuskannya seperti itu. Kemudian juga berusaha menumbuhkan rasa empati peserta didik itu supaya bisa merasakan apa yang dirasakan temannya sehingga mereka tidak mudah melakukan bullying. Kemudian juga berusaha menanamkan tanggung jawab pada peserta didik dan saya sendiri juga belajar dari mereka. Pengembangan kompetensi tadi kan melakukan secara mandiri. Kendala apa yang jenengan hadapi? Untuk kendalanya mungkin biasanya saya ada sedikit miskonsepsi pada materi itu. Kemudian dengan adanya setelah saya melakukan pembelajaran itu, saya juga melakukan sharing dengan rekan-rekan sejawat, kemudian minta pendapat dari Bu Kris sebagai kepala sekolah sehingga ketika ada miskonsepsi itu bisa diluruskan pengetahuan saya tentang pembelajaran yang saya lakukan itu tadi. Mungkin dengan sharing tadi, dengan kita saling tukar pendapat, saling berbagi pengalaman, itu bisa menjadi modal kita untuk intinya menambah pemahaman kita sehingga apa yang tadinya menjadi miskonsepsi akhirnya menjadi benar-benar pemahaman yang kita pahaminya. Berarti di sini dalam pembelajaran sosial emosional itu perlu kita terapkan dalam pembelajaran di kelas. Karena sosial emosional ini menjadi kunci utama ketika kita mengawali suatu pembelajaran di kelas.
Oke, Bu Eni, silahkan. Yang saya hadapi ketika dalam pembelajaran, saya temukan ada banyak. Di antaranya yang pertama yaitu mengendalikan situasi di kelas. Bagaimana agar situasi menjadi kondusif dan peserta didik bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kendala selanjutnya yaitu saat melaksanakan diskusi seperti Bu Lutfi tadi, masih ada banyak siswa yang belum aktif, hanya ada beberapa anak yang aktif dalam pembelajaran, yang lainnya hanya bermain. Yang selanjutnya yaitu pada pengalokasian waktu, terutama pada waktu kegiatan akhir. Seharusnya di bagian akhir itu ada kegiatan refleksi yang dilakukan pada peserta didik agar peserta didik menyampaikan bagaimana pembelajaran hari itu, apakah menarik atau tidak. Nah, itu biasanya kadang belum saya lakukan. Upaya apa yang Anda lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Dalam permasalahan pertama yaitu untuk situasi kelas yang kondusif, terus untuk pengalokasian waktu dan diskusi, saya melakukan sharing dengan teman-teman baik di guru-guru di sekolah maupun dalam kelompok kecil KKB. Oke, namanya kegiatan komunitas belajar itu kita saling sharing apa permasalahan kita yang terjadi di sekolah ini, apa kendala kita di kelas, nanti kita solusikan sama-sama dengan rekan guru kita, akhirnya kita bisa menemukan solusi bersama yang akhirnya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita di kelas. Terus terkait dengan tadi juga menyebutkan kegiatan KKG. Nah, kegiatan KKG ini juga salah satu upaya untuk peningkatan kompetensi. Terus coba ceritakan pengalaman yang berkaitan dengan yang Anda ikuti ketika mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi guru. Di dalam kegiatan KKG khususnya di kelas 3 ini dilaksanakan kegiatan praktek berbagi baik, di mana setiap narasumber itu diambil dari guru-guru di kelas 3. Di sana menyampaikan berbagai macam cara bagaimana mengelola kelas, itu salah satunya dengan menggunakan metode-metode apa yang perlu digunakan agar siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Terkait dengan itu tadi, apa yang menjadi kendala ketika mengikuti kegiatan tersebut? Kendala yang paling besar intinya. Biasanya untuk metode yang digunakan itu ada yang menggunakan teknologi IT seperti penggunaan laptop dan lain-lain. Sementara untuk kelas 3 itu kalau diterapkan di kelas menggunakan laptop, kadang anak masih sulit dikendalikan ya. Beda kalau di kelas atas nanti masih bisa diatur ya. Nanti untuk tahun depan kita buat program untuk kelas 3 karena kita memiliki fasilitas TIK yang alhamdulillah memadai. Kita buat program baru pembelajaran kelas 3 kita tambahkan dengan pembelajaran TIK. Dalam pembelajaran agama, kesulitan yang saya hadapi yaitu siswa peserta didik kurang fokus dalam belajar. Jadi anak-anak itu dalam pembelajaran kebanyakan mereka itu sebagian ada yang melamun, kemudian bicara sendiri, kemudian sebagian ada yang bermain. Jadi dari satu kelas itu mereka yang fokus itu hanya beberapa siswa saja. Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya itu saya mencoba untuk mengganti metode pembelajaran yang baru menggunakan video pembelajaran yang pengalaman saya dalam mengikuti program pengembangan kompetensi, yaitu saya dapatnya dari PMM, KKG, dan PPG itu pengembangan media pembelajaran melalui tepang. Ini untuk agama, ya, untuk mapel agama. Tadi anak-anak kurang fokus dalam pembelajaran. Nah, itu nanti mungkin bisa diupayakan dengan solusi yang diberikan oleh Bu Lutfi tadi, pembelajaran sosial emosional.
Nah, itu nanti bisa kita tingkatkan kompetensi kita melalui kegiatan Kombel sekolah. Melalui kegiatan Kombel sekolah nanti kita juga menjadi wahana untuk berbagi praktek baik. Tadi terus terkait dengan upaya tadi dengan menggunakan metode-metode pembelajaran yang baru dengan menggunakan video. Itu bagus sekali karena memang sekolah kita memiliki aset yang cukup untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Kita tingkatkan kompetensi kita mungkin dalam kita menyusun video atau membuat PPT bisa melalui Canva. Mungkin dari kegiatan ini kalau saya mengambil kesimpulan bisa disimpulkan bahwa kebanyakan tantangan yang dihadapi oleh kita semua adalah yang pertama, tantangannya adalah guru harus lebih kreatif dalam memilih model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan materi pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Nah, yang kedua adalah kita perlu mengubah pola pikir guru tentang paradigma pengembangan kompetensi guru. Intinya pengembangan kompetensi guru ini ibaratnya kita belajar ya. Murid saja belajar, maka guru juga perlu belajar. Terus yang ketiga, konsisten dalam melakukan pengembangan kompetensi guru. Upaya yang dapat kita lakukan, yang pertama adalah melaksanakan diskusi bersama rekan sejawat tentang model-model pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui Kombel sekolah. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada guru tentang pentingnya sebuah pengembangan kompetensi. Yang ketiga adalah memilih program yang sesuai dengan pengembangan kompetensi. Yang keempat adalah melakukan refleksi setiap minggu untuk mengetahui kekurangan dan tantangan serta mencari solusi bersama. Semoga kedepannya nanti dengan program perbaikan pengembangan kompetensi guru ini nanti akan menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi dan bisa memberikan pembelajaran yang berkualitas kepada peserta didik kita. Mungkin kegiatan diskusi saya akhiri cukup sekian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.